Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Iman Rosadi membawakan video tutorial panduan jurnalistik. Kali ini saya akan membawa modul 9 tentang teknik lead dalam berita. Sebelumnya saya sudah mengupload 8 modul, terdiri dari modul 1 cara mudah membuat berita, modul 2 apa itu berita dan ciri-ciri berita, modul 3 fakta, data, dan opini dalam berita, modul 4 unsur bentuk dan opini berita, modul 5 konsep 5W plus 1H dalam menulis berita, modul 6 teknik wawancara mendapatkan berita, modul 7 struktur piramida terbalik, piramida normal, dan kubus dalam berita. Modul 8, angle atau viewpoint atau sudut pandang dalam berita. Semoga para pemirsa bisa sudah mengikuti ke-8 modul tersebut. Kali ini saya memasuki pada modul 9, yaitu tentang teknik lead dalam berita. Lead seperti yang sudah saya sering jelaskan dalam modul-modul sebelumnya, itu sangat penting dalam sebuah penyajian berita. Sebab dengan membaca lead, orang bisa memutuskan untuk terus membaca secara utuh atau meninggalkan berita itu dan pindah ke berita yang lebih menarik. Para jurnalis pemula maupun jurnalis yang sudah berpengalaman dengan jam terbang yang banyak juga selalu berkutat untuk membaca lead yang menarik dan menggugah pembaca untuk lebih tahu informasi yang bakal disajikan. Baik, saya ingatkan kembali, saya hanya sekedar mengingatkan bahwa dalam struktur penulisan piramida terbalik, lead ada berada di atas, kemudian neck, body. Baik, artinya posisi lead itu sangat penting di atas. Selanjutnya, lead atau intro berita itu banyak sekali nama maupun para ahli komunikasi kadang-kadang atau para praktisi kadang-kadang membuat cara-cara sehingga teknik yang demikian banyak. Jumlahnya dan namanya bisa ratusan. Saya cuma akan mencoba untuk menyajikan 11 jenis lead dengan nama-namanya yang sama, mungkin saya dijadikan satu. Baik, lead pertama itu lead ringkasan, straight news atau peg news. Lead ini berisikan cerita ringkasan suatu cerita atau dari suatu berita. Ya, tujuannya jelas, meringkas dengan tujuan agar pembaca segera tahu berita apa yang bakal disajikan oleh jurnalis. Seringkali begini, saking ringkas, lengkap dan ininya baiknya ini lead ringkasan, sehingga orang tidak melanjutkan pembacaan berita tersebut. Artinya dengan keterbatasan waktu dia cukup membaca lead-leadnya dan judul dan lead-leadnya, ya dia sudah mengetahui apa yang detailnya dia tidak akan, atau bodinya dia tidak akan baca. Itu merupakan kerugian dari ini. Dan lead ringkas ini saya tidak, tapi biasanya lebih mudah digunakan oleh para pemula karena dia summary atau ringkasan, sehingga dia bisa memutuskan untuk segera ini. Saya ini contohnya lead tentang ringkasan atau straight news atau peg news. Anda bisa lihat di layar ada 3 contoh. Silahkan. Dan umumnya memang berita yang banyak
tersebar di berita cetak maupun berita online, apalagi berita online itu mengandalkan kecepatan dalam menyiarkan, sehingga dia lebih mudah untuk membuat berita dengan menggunakan teknik ringkasan, straight news, fake news, atau summary news. Nah, seperti ini. Oke, saya lanjutkan pada lead naratif. Lead naratif atau bercerita, atau lead yang isinya bertutur. Umumnya lead ini si wartawan atau si jurnalis menempatkan dirinya sedang bercerita kepada pembaca. Teknik ini jika digunakan dengan tepat, termasuk penggunaan diksi atau kata-kata yang pas, akan mampu menarik pembaca, akan mampu pembaca seakan-akan berada di peristiwa itu. Dia seolah-olah terlibat dalam kisah tersebut. Tetapi kekurangannya, jika tidak tepat, maka teknik ini akan menunjukkan berita yang panjang dan tidak memiliki fokus persoalan. Baik, saya beri contoh tentang lead narasi seperti ini. Saya ambil 4 tentang ibu negara. Saya turunkan agar Anda bisa membaca tentang ibu negara yang terlihat berjoget-joget dan sebagainya. Ini saya ambil yang pertama dari kompas.com. Kemudian yang kedua saya tentang jarum jam, tentang Fauziah, seorang korban tsunami yang selamat. Ini saya ambil dari detik.com. Kemudian yang ketiga tentang Suparman. Jadi lead ini seolah-olah bercerita, menggambarkan Ibu Ani sedang berjoget-joget riang, menikmati irama musik dalam kampanye. Segera fakta-faktanya itu seperti what, who, when, yaitu pada hari Minggu, where-nya di mana segera dimasukkan, sehingga kemudian berikutnya si wartawan akan bertutur tentang bagaimana suasana, tentang kampanye dan sebagainya. Sama juga yang kedua tentang seorang korban tsunami di Aceh pada tahun 2004, yaitu bernama Fauziah. Dia menggambarkan bagaimana saat-saatnya tsunami itu datang, didahului oleh gempa, bumi bergoyang hebat, dan akhirnya pada pada paragraf-paragraf berikutnya si wartawan menceritakan bagaimana seorang Fauziah berjuang dan sebagainya. Baik, kembali ke slide. Lead yang ketiga adalah pernyataan atau kutipan, atau sering juga dikenal dari Pak jurnalis adalah lead talking news. Lead yang mengandalkan bicara pejabat kepolisian, pejabat pemerintahan, atau lain-lain. Baik, contohnya akan saya perlihatkan 2 contoh ini. Yang pertama saya ambil lead pernyataan kutipan atau talking news. Saya ambil dari kompas.com. Komisi Penyiaran Indonesia menemukan adanya pemberitaan suatu partai yang sangat mencolok di televisi swasta. Menurut Ketua KPI, Judariksawan, televisi tersebut tidak proporsional dalam memberitakan suatu partai selama 2 hari masa kampanye legislatif ini.
Artinya ini bersumber dari pejabat ketua KPI, Komisi Penyiaran Indonesia yang mengawasi pertelevisian. Baik, contoh berikutnya saya ambil dari mediabanten.com pada tahun 2014. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Surya Dharma Ali, waktu itu masih Surya Dharma Ali, yang juga pejabat sebagai Menteri Agama, terancam hukuman pidana akibat dugaan melakukan kampanye di tempat ibadah. Dugaan pelanggaran itu saat Surya Dharma menghadiri acara Dewan Perwakilan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDI di Provinsi Banten di Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang pada Selasa 11. Nah, itu contoh pernyataan, ini sumbernya pernyataan yang lebih jelas adalah merdeka.com. Komisi Yudisial Imam Ansori meminta para hakim Mahkamah Agung yang menerima souvenir berupa iPod Shuffle 2 GB saat menghadiri pernikahan anak kandung Sekretaris MA Nur Hadi mengembalikannya. Begitu kira-kira contoh tentang lead pernyataan atau kutipan. Baik, saya untuk lead berikutnya yaitu lead deskripsi atau penggambaran. Teknik ini hampir sama dengan narasi. Perbedaannya deskripsi ini lebih pada menggambarkan keadaan dengan detail yang kecil-kecil untuk mewakili persoalan yang akan disajikan. Tantangan penggunaan lead jenis ini juga hampir sama dengan narasi. Jika tepat akan memberikan pengaruh luar biasa pada pembaca. Tetapi jika tidak tepat maka seluruh berita menjadi semeraut akibat penghamburan kata-kata. Saya beri contoh satu saja, contoh yang tentunya baik. Ruang kelas 3 SDN 2 Kota Aceh tampak sepi. Meja belajar kosong dan papan tulis berwarna hitam masih terlihat bersih. Tak ada coretan yang menandakan aktivitas belajar mengajar antara murid dan guru. Suasana ini terjadi setelah daerah ini terkena gempa besar Minggu yang memaksa seluruh penduduk dievakuasi, termasuk murid SD tersebut. Jadi, lead ini mendeskripsikan kondisi kelas 3 SDN 2 Kota Aceh. Baik, itu contohnya. Berikutnya yang kelima adalah lead bertanya. Teknik ini menempatkan pertanyaan pada lead. Tujuannya, jika pembaca sudah mengetahui jawabannya, biasanya tidak akan melanjutkan membaca berita tersebut. Tetapi, jika belum, umumnya pembaca akan meneruskan untuk mengetahui lebih lanjut dan lengkap tentang informasi yang diawali dengan pertanyaan tersebut. Saya akan beri contoh dua saja, yaitu lead bertanya, benarkah pesawat, Anda bisa lihat di slide di monitor ini, benarkah pesawat MH370 milik Malaysia ke Maladewa? Inilah kesaksian sejumlah warga di Maladewa yang mengaku melihat sebuah pesawat terbang besar berwarna putih dan bergaris merah melintas di udara. Kesaksian ini menguatkan skenario pesawat yang berpenumpang 297 orang itu merupakan korban pembajakan. Nah, berikutnya misalnya saya beri contoh tentang lead bertanya. Tahukah Anda biaya pesawat yang dicacar para calon presiden, capres? Tak kurang, selanjutnya langsung dijawab, biasanya dijawab oleh si wartawan, 1,6 miliar per 4 jam. Tetapi biaya akan lebih besar jika menggunakan pesawat jet pribadi. Meski para capres beralasan menghemat waktu dan memudahkan untuk menjangkau lokasi kampanye, penyewaan pesawat ini menimbulkan kontroversi. Jadi lead ini diawali dengan pertanyaan-pertanyaan untuk menggugah. Baik, berikutnya lead suspense atau penangguhan. Teknik ini
harus digunakan dengan hati-hati. Teknik ini sejatinya untuk memunculkan rasa penasaran dari pembaca. Caranya, informasi penting biasanya ditempatkan di tubuh berita, bukan di lead. Jika tidak hati-hati juga, terutama berita media cetak, atau ada risiko tubuh berita terpotong yang mengakibatkan jawaban atau informasi penting justru hilang. Akibatnya pembaca tidak mendapatkan informasi apa-apa. Baik, contohnya, ini dia. Ada tiga ini, lead suspense. Anda bisa baca. Di ini ada 3 paragraf. Biasanya memang lead suspense itu agak susah membuat satu paragraf saja. Dia 2 atau 3 paragraf baru jawabannya. Jadi jawabannya itu justru terakhir, yaitu di sini. Mujab menduga maling beroperasi tidak sendirian. Gitu loh. Ini yang disebut jika misalnya kalau ini dipotong, maka si pembaca di 2 lead ini tidak diketahui apa sih peristiwa sebenarnya. Meskipun misalnya keduanya sadar maling telah membawa hampir seluruh isi rumah. Ini karena, jadi jika tidak hati-hati misalnya, ini karena di lead-nya itu sudah dimasukkan tentang jawabannya. Gitu. Kira-kira begitu. Baik, selanjutnya adalah tentang lead interpretatif atau penafsiran. Teknik ini juga harus digunakan secara hati-hati oleh para jurnalis, dan tidak setiap berita bisa diterapkan tentang teknik interpretatif. Sebab teknik ini menyimpulkan fakta dan data, dan jika tidak hati-hati ini berpotensi menjadi opini wartawan dalam berita tersebut. Dan tentu saja selanjutnya adalah melanggar kode etik wartawan Indonesia atau KEWI, karena dalam KEWI itu wartawan tidak diperbolehkan untuk memberikan opini. Baik, saya kembali ke ini, saya akan lihat contohnya. Nah, ini dia. Saya coba copy paste dua lead. Yang pertama yang bercerita tentang menghabiskan 2,3 triliun untuk mengkonsumsi rokok setiap bulannya. Nah ini juga kadang-kadang penafsiran itu atau interpretatif itu juga digabungkan juga dengan lead tentang kontras. Lead kontras yang nanti akan kita bahas. Misalnya tentang ini, padahal anak putus sekolah di kota ini cukup tinggi, sekitar 210 orang per tahun dari berbagai strata pendidikan akibat kekurangan biaya sekolah. Artinya ini sumbernya dari BPS. Berdasarkan data itu kemudian si wartawan menafsirkan, kemudian digabungkan, 2 data itu digabungkan. Secara tersirat bahwa uang rokok yang setiap bulan 2,3 triliun itu seharusnya sudah bisa cukup untuk menanggulangi anak putus sekolah di kota ini. Ya, putus sekolahnya setiap tahun sekitar 210.000 orang per tahun. Gitu, kira-kira begitu. Ini pada. Kemudian yang kedua yaitu ini lead interpretatif. Jadi si wartawan
berada di TKP, tempat kejadian peristiwa. Kemudian beberapa luka dia melihat tentang pembunuhan. Dia tulis bahwa ada luka memanjang 10 cm di lehernya. Kemudian dia menulis menjelaskan korban pembunuhan. Nah, ini yang disebut interpretatifnya atau penafsirannya dengan menggunakan senjata tajam yang belum diketahui jenisnya. Jadi pembunuhan diyakini tidak terjadi di lokasi mayat ditemukan di Kampung Gedong, kota ini, tetapi tempat lain dibuang di kampung ini. Dia menyimpulkan itu tentunya berdasarkan fakta-fakta bahwa tidak ada darah, tidak ada apa di lokasi itu atau perkelahian atau apa. Jadi mayat itulah yang disebut lead yang digunakan itu lead penafsiran tanpa si wartawan beropini dalam berita itu, tetapi dia menafsirkan fakta-fakta yang sudah ada. Baik, berikutnya yaitu tentang lead kontras. Tadi sudah di ini, atau teknik perbedaan. Jadi teknik lead ini mudah dikenali. Cirinya yaitu misalnya dua kondisi yang bertolak belakang digambarkan dalam satu lead. Perbedaan ini menjadi kekuatan wartawan untuk mengumpulkan informasi berikutnya dalam tubuh berita atau dalam neck berita dan sebagainya. Saya ambil tiga berita. Misalnya begini, kurang dari 100 meter dari rumah mewah milik gubernur. Ini 20 anak menderita gizi buruk akibat kemiskinan keluarga di Cipocok Jaya, Kota Serang. Keluarga miskin tidak pernah tersentuh program kerja peningkatan kesehatan dari gubernur tersebut. Artinya, dia mengkontraskan antara jarak yang hanya 100 meter, gubernur borong-borong, kemudian fakta dia menemukan 20 anak menderita gizi buruk, dan dikontraskan bahwa memang ke-20 anak ini tidak tersentuh oleh program peningkatan kesehatan rakyat. Berikutnya saya beri contoh, pejabat Pemprov menggelar rapat dengan biaya 1 miliar untuk membicarakan penanganan kemiskinan di sebuah hotel mewah di Kota Serang. Artinya lead kontras ini kelihatan sekali dan menjadi kekuatan. Orang bicara tentang kemiskinan, tetapi tempatnya saja sudah menghabiskan 1 miliar. Inilah yang disebut kontras gitu. Nah, yang ketiga adalah meski dipenjara dugaan korupsi, misalnya Kolumba Mali, caleg PAN, tetap ikut sebagai peserta pemilu legislatif tahun 2014. Kolumba ditahan karena diduga korupsi pengadaan pupuk sebesar 990 juta Dinas Pertanian Nusa Tenggara Timur. Jadi kontrasnya adalah dua fakta tentang dia ditahan, tapi dia masih tercantum dan ikut peserta legislatif tahun 2014. Jadi lead ini jika digunakan dengan baik akan menjadi kekuatan sehingga si pembaca, loh ini apa-apaan, saya pengen tahu lebih gimana sih gitu loh. Ini apa kok dua kondisi yang sangat kontras itu disatukan. Saya kembali ke slide. Lead berikutnya yang saya coba perkenal adalah tentang lead epigram atau perumpamaan. Teknik ini biasanya lebih sering digunakan wartawan yang senang dengan mazhab jurnalisme sastra. Seperti namanya, lead ini mengutip perumpamaan yang mirip dengan persoalan yang akan dikemukakan. Biasanya juga digunakan sindiran yang cukup tajam. Harus diingat, jangan menggunakan atau mengutip perumpamaan yang begitu panjang dan sulit dimengerti oleh pembaca. Saya akan langsung ke contohnya. Saya kutip tiga lead
Lead epigram atau perumpamaan. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang gala. Ungkapan ini cocok untuk Supardi. Warga ini membunuh ibunya dan memakan hatinya Kamis. Alasan Supardi tidak ingin ibunya menikah dengan laki-laki lain setelah ditinggal oleh Karo, ayah Supardi. Jadi ada perumpamaannya itu antara kasih sepanjang jalannya itu, kasih seorang ibu kepada anak. Baik, saya berikan contoh berikutnya. Sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Demikian nasib Karsum yang kini menjalani persidangan di pengadilan negeri. Usahanya yang dibangun bertahun bangkrut dan kini harus menghadapi dakwaan penipuan atas laporan para pelanggannya. Baik, saya kasih contoh yang ketiga, itu ibarat susu rusak oleh setitik air tuba. Rocky membantai keluarga Samsu, mulai dari Samsu, istrinya, dan 2 anaknya di rumah kelurahan Serang, gara-gara tidak dibelikan sepeda motor. Padahal Rocky sejak kecil diambil dari sebuah panti asuhan dan sudah dianggap sebagai anak sendiri oleh keluarga Samsu. Jadi itu 3 contoh tentang lead epigram atau perumpamaan. Saya kembali ke slide. Berikutnya adalah lead dialog atau percakapan. Lead dialog itu saran saya, wartawan atau jurnalis yang akan menggunakan lead ini atau menggunakan percakapan, sebaiknya bersepakat dulu dengan editor atau penyuntingnya. Jika tidak, ya siap-siap aja berita dibuang ke tempat sampah karena beritanya mirip dengan cerita pendek. Tujuan penggunaan lead ini, percakapan adalah membawa pembaca seakan hadir dalam percakapan tersebut. Sebelumnya saya sudah, tapi rata-rata lead percakapan ini digunakan juga dalam cara menuangkan hasil wawancara eksklusif biasanya. Saya ambil contoh, saya sengaja sudah saya siapkan. Waduh. Misalnya tentang Rocky Gerung misalnya. Tempo Co atau Web Tempo itu melakukan wawancara dengan Rocky Gerung yang beberapa lama menjadi kontroversi gara-gara mengatakan bahwa Pak Presiden tidak tahu tentang tidak paham tentang Pancasila. Diberi seperti dalam penjelasan saya dalam piramida struktur penulisan kubus, itu biasanya digunakan cara seperti ini. Saya beri contoh seperti ini, Anda perhatikan di layar. Nah, ini pertanyaannya, percakapannya. Nah, ini tekniknya seperti ini. Jadi Pancasila itu butuh diubah bla bla gini ya, tapi pemerintah gencar menyebar ideologi. Kemudian jawaban ininya seperti ini. Atau saya coba saya perlihatkan satu lagi gaya tentang lead dialog atau percakapan. Jadi kalau ini memang berita eksklusif, wawancara eksklusif, kemudian itu yang tadi saya bilang bahwa kalau dicetak itu atau di ini ya harus ada kesepakatan dengan editornya atau penyuntingnya bahwa akan disajikan seperti ini. Sehingga memang jadi berbeda dengan berita seperti yang lainnya. Atau coba saya ini juga ada tentang lead di contoh lead tentang
percakapan, tetapi dia disusun seperti berita biasa dan mirip memang cerpen atau apa. Baik, saya ambil contohnya seperti ini. Nah, ini jika Anda perhatikan, nah ini ya seperti cerpen akhirnya. Apakah saudara mencuri kerbau milik Saman? Tanya Anda belum. Tidak, Pak Hakim. Jadi memang disusun seperti percakapan. Ya, maksudnya tujuan lead ini dibuat ya tentu untuk menimbulkan efek sehingga dia itu pembaca seolah-olah hadir dalam sidang ini misalnya. Nah, atau contoh kedua juga tentang lead percakapan. Nah, ini baik, ini contohnya. Yang pertama tentang persidangan, yang kedua tentang urutan-urutannya ditulis seperti berita tetapi banyak kutipan sehingga mirip cerpen. Itu yang saya katakan, saya sarankan bahwa jika ingin menulis model begini atau model wawancara eksklusif seperti ini, seperti yang dilansir oleh Tempo, itu harus ada kesepakatan dengan editornya, dan editor mengetahui apa tujuan menyusun naskah berita seperti ini. Baik, saya kembali. Lead yang terakhir, lead humor atau lucu. Teknik ini lead biasanya digunakan untuk situasi yang tidak lazim biasanya dan menimbulkan kelucuan lah, gitu ya. Fakta yang dikemukakan terkesan remeh tetapi menjadi penting. Lead humor itu sering digunakan untuk menyindir kondisi penguasa yang membodohi masyarakat, kejoliman, dan sebagainya. Namun kondisi ini tidak bisa dikemukakan secara terang-terangan dengan kalimat straight news atau menggunakan teknik straight news atau fake news akibat penguasanya yang represif. Baik, saya akan beri contoh tentang lead humor. Nah, ini dia. Ini saya ambil dua-duanya dari mediabanten.com. Ini humor, lead humor. Serang, sumpah Pak Hakim, saya tidak mencuri kerbau. Saya hanya mengambil tali besar. Ketika saya bawa tali itu, ternyata di ujungnya ada kerbau milik Saman. Ya, kebawa ke rumah saya Pak Hakim, kata Kasmin, warga Baduy Luar, di sidang pencurian kerbau yang digelar di Pengadilan Negeri Lebak Minggu. Ini lucu karena dia tidak mengaku mencuri, dia mengakunya mengambil tali gitu. Nah, kondisi tidak lazim yang biasa orang berdalih gitu loh. Ini yang kedua, Ketua Majelis Hakim dalam sidang pencurian burung beo di Pengadilan Negeri Serang memerintahkan agar barang bukti burung beo disingkirkan dari ruang sidang karena majelis hakim terganggu oleh ocehan bernada cabul dan maki-makian dari burung beo. Setiap kali terdengar kata saudara, bapak, ibu, atau sejenis lainnya. Jadi ketika ketua majelis hakim ini mengatakan saudara, barang bukti itu berupa beo, itu langsung memaki-maki, mengeluarkan kata-kata cabul dan sebagainya. Ketika mengatakan bapak, ibu, dan ini situasi ini sangat lucu dan ya kemudian memang kelihatan remeh, tetapi ini sangat lucu dan menarik ketimbang misalnya menuliskan berita tentang bahwa si Fulan didakwa mencuri burung beo dan sebagainya. Baik, itu 11 lead. Sekian dan terima kasih telah mengikuti video tutorial panduan jurnalistik modul ke-9 tentang teknik lead dalam berita.
Nantikan video tutorial berikutnya di channel YouTube Iman Nur Rosadi. Jangan lupa untuk subscribe dan like channel YouTube Iman Nur Rosadi. Lebih bermanfaat lagi jika video di-share agar pengetahuan yang ada dalam video ini bisa tersebar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.